Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Karyawan, NPM 119020353, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas C tingkat 1, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai ruang lingkup bisnis. Pengertian bisnis. Bisnis yang berasal dari kata business atau busy, yaitu artinya sibuk, yaitu sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan pastinya. Bisnis dalam arti luas juga merupakan istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan intuisi yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Kemudian, bisnis menurut para ahli. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang melalui saluran yang produktif, dari membeli barang mentah sampai menjadi barang jadi. Kemudian, menurut Krismono 2001, bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat dan keuntungan. Kemudian, menurut Hughes dan Kapur, definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang maupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, kita akan membahas beberapa tujuan bisnis, yakni untuk mendapatkan laba dan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dari masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Kemudian di sini kita akan membahas jenis-jenis bisnis. Di sini ada banyak loh jenis-jenis bisnis. Yang pertama itu manufaktur, adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari barang mentah atau komponen-komponen yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya perusahaan yang memproduksi barang fisik seperti mobil atau pipa. Kemudian di sini ada bisnis jasa. Bisnis jasa ini yang menghasilkan barang intangible dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa mereka. Kemudian contohnya itu seperti konsultan, psikolog, buruh cuci, dan lain-lain. Kemudian ada pengecer dan distributor. Adalah pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi konsumen adalah distributor atau pengecer. Kemudian ada bisnis pertanian dan pertambangan, yaitu bisnis yang memproduksi barang mentah seperti tanaman atau mineral tambang. Kemudian ada bisnis finansial. Di sini bisnis finansial merupakan bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Kemudian ada bisnis informasi, yaitu bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektualnya. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik seperti listrik, air, dan biasanya yang didanai oleh pemerintah. Kemudian ada bisnis real estate yang merupakan bisnis untuk menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, mengembangkan properti, rumah, dan bangunan.
Kemudian bisnis transportasi adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah lokasi ke lokasi yang lain. Di sini bisa saja contohnya seperti ojek online dan jasa travel. Kemudian ada bisnis online yang dilakukan secara online lewat internet. Dalam bisnis online ini, barang apa saja bisa diperjualbelikan layaknya bisnis pada umumnya. Untuk bisa berbisnis dengan online, itu banyak akses yang bisa kita pakai, yaitu dengan media Facebook, Twitter, Instagram, web, blog, Line, dan lain-lain. Kemudian ada pun jenis-jenis bisnis lainnya nih, yaitu yang pertama monopoli. Pasar persaingan tidak sempurna yang tidak memiliki pesaing dan kompetisi, yaitu perusahaan tunggal ya. Kemudian pasar dengan hanya satu penjual. Kemudian produk yang dijual tidak ada barang penggantinya. Susah untuk masuk dan keluar pasar di pasar ini. Kemudian perusahaan dapat menetapkan harga sendiri atau price maker, yaitu contohnya PT KAI. Karena PT KAI ini hanya PT KAI lah yang menyediakan jasa kereta api. Kemudian ada monopsoni. Monopsoni ini saudaranya monopoli. Jadi pengertiannya pun sama seperti monopoli, hanya bedanya jika monopsoni ini terdapat hanya dengan satu pembeli. Kalau tadi monopoli dengan satu penjual, sekarang monopsoni dengan satu pembeli. Contohnya pasar monopsoni ini PLN yang merupakan satu-satunya pembeli batu bara di semua perusahaan batu bara di Indonesia untuk kebutuhan listrik. Kemudian ada oligopoli. Oligopoli yang merupakan pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang bersaing satu sama lain, serta terhambatnya perusahaan baru yang akan masuk ke pasar ini. Kemudian ada oligopsoni yang merupakan suatu keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Di sini kita akan membahas fungsi-fungsi bisnisnya. Fungsi bisnis, yaitu fungsi utama bisnis yaitu untuk menciptakan nilai suatu produk atau jasa dengan cara ada empat cara. Yang pertama itu from utility, yaitu untuk mengubah bentuk bisnis yang tidak lain dari fungsi produksinya. Kemudian ada place utility, untuk memindahkan bentuk atau fungsi dari distribusi. Kemudian yang ketiga ada possessive utility, yaitu bisnis yang bisa mengubah kepemilikan, yakni fungsi penjualan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada time utility, yaitu bisnis yang mempunyai fungsi untuk menunda waktu kegunaan atau fungsi penerimaan. Kemudian kita beralih ke lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini terdapat dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kita lihat lingkungan internal. Lingkungan internal memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Contohnya pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Kemudian di lingkungan eksternal ini memberikan pengaruh tidak langsung kepada kegiatan bisnis.
Contohnya dunia internasional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian aspek kegiatan bisnis, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu mengelola bahan baku agar mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Kemudian distribusi itu penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Konsumsi itu pemanfaatan nilai guna demi terpenuhinya suatu kebutuhan. Kemudian di sini ada manfaat mempelajari bisnis, yaitu mampu mengambil kegiatan bisnis, mampu mencari ide yang lebih kreatif, berwawasan luas, meningkatkan kualitas bisnis, mengetahui cara memperoleh keuntungan yang sesuai. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.